kabar dari Papua ya. Dulu saya udah pernah buat video ya. Ada tujuan tertentu atau tujuan khusus Pak Jokowi itu membuat jalan di Papua. Beliau ngeyel dan kekeh ingin ke Kabupaten Duga yang penuh dengan konflik itu di Papua ya. Meski keamanan tidak mengizinkan, beliau tetap kekeh ingin pergi ke Kabupaten Duga ya, dan ini tertangkap orang yang pemasok amunisi dan jual dan senjata api sudah tertangkap kan. Nah, diduga orang di atasnya itu apa? Ketua DPRD dari Partai Nasdem ya. Benang merahnya di situ. Nah, kenapa Pak Jokowi itu ya menurut saya ya, itu udah mencium kalau KKB di Papua ini ada lawan politiknya yang paling berat ya, yang paling susah untuk diajak ngobrol enak. Ya terbukti ternyata dari Partai Nasdem. Dan yang di pusat terjadi korupsi 9T itu Johnny G. Plat, itu juga nggak dimakan sendiri oleh Joninya ya, pasti ada bancaan rame-rame. Nah itu saya udah pernah bilang, misi Pak Jokowi untuk menyentuh Papua itu ya ada tujuan tertentu, ada misi-misi khusus, ya itu tadi, selain membuat infrastruktur di jalan di Papua, juga mencari titik lemah KKB tersebut ya. Ternyata tertangkap juga pemasok amunisi dan senjata api ya. Itu baru Pak Jokowi. Kalau kalian yang belum mengerti taktik Pak Jokowi itu, sebetulnya taktiknya banyak, cuman nggak kelihatan, cuman wajahnya aja yang flat itu ya. Beliau itu misi-misinya besar ya. Dan saya pastikan itu kalian yang memperhatikan Pak Ganjar hanya cengar-cengir, banyak ngobrol, seolah-olah orang itu hanya cengar-cengir doang yang belum kenal ya. Saya juga belum kenal, begitu kenal sama Pak Ganjar. Itu punya misi banyak itu ya. Ya seperti Pak Jokowi, diem-diem tapi jebret gitu. Pak Ganjar pun demikian. Ya kalau Pak Jokowi kan terlihat diem ya, jebret. Kalau Pak Ganjar ya senyum, tahu-tahu gitu aja ya. Kenapa saya dari 3 kandidat capres, saya itu mendukung Pak Ganjar ya. Yang kalian belum paham, Pak Ganjar hanya cengar-cengir, seolah tidak bisa bekerja ya. Itu cengar-cengirnya itu cengar-cengir yang terkadang mematikan lawan. Dilarang ketawa ya. Dilarang ketawa selagi melihat musuh menderita. Kisah ijazah palsu dilanjut ya. Dan ada seorang perempuan yang bicara seperti ini, biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri ya. Ya biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri ya. Kebenaran kalau mungkin capres yang sedang didukung tidak bisa tidak bisa maju ke pemilu presiden ya. Kebenaran lagi ya, Gus Nur dipenjara 10 tahun kalau nggak salah ya. Biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri. Siapa ya? Bambang Tri dipenjara berapa tahun. Biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri ya. Biar yang melanjutkan kasus ijazah palsu Pak Jokowi ya, biar capek badan, capek pikiran, juga tekor uang ya.
saya pastikan nggak akan digubris sama Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi sudah tidak menjabat jadi presiden, ya, saya pastikan tidak akan digubris sama Pak Jokowi, ya. Buang-buang waktu, ya. Saya pastikan itu. Kalian yang mau lanjut tentang ijazah palsu, mau bersambung sampai berapa episode, ya, meskipun sampai nanti Pak Jokowi sudah berakhir masa kerjanya, tidak akan digubris sama Pak Jokowi, ya. Hal yang nggak penting dan orang-orang yang tidak penting bagi negara. Dek sudah menerima apa? Ijazah. Ijazah. Ijazah buat apa? Masuk sekolah SD. Nah, tadi tanya apa? Ijazah itu buat apa? Ijazah itu ya tanda kelulusan sekolah. Kalau rapot, nilai keseharian. Nih, Mama ada pertanyaan. Apa? Ini kan ijazah buat masuk sekolah SD. Kalau Pak Jokowi tidak punya ijazah, percaya tidak? Tidak. Tidak, karena Pak Jokowi pastinya sekolah. Iya, Pak Jokowi itu sekolah. Biar supaya jadi presiden itu perlu ijazah. Kalau contohnya adik nggak ada ijazah, bisa nggak masuk sekolah SD? Enggak. Nah, wes, terima kasih ya. Sayang dulu. Sayang dulu. I love you. Lu kok gue? Oke, nggak masuk sekolah. Sayang saya kelima hukum. Hitung. Nah, iki mama gopak idumu edem wae lho. Kecing rak iki cium. Idumu kecing toh. Mungkin ya, saya satu-satunya orang yang mengalami hal ini ya. Banyak kehilangan ya. Pertama, kehilangan bapakku tercinta 2003. 2010 ya. Meninggal suamiku tercinta, dan setelah itu aku kehilangan pekerjaan. Terus ya kehilangan motor yang disayangi, satu-satunya alat transportasi yang buat aku kerja. Apalagi ya peristiwa 2009, 10, 11 ya, otak saya direstart sama Tuhan ya. Begini ya, belajar untuk menerima kenyataan ya. Cobalah belajar untuk menerima kenyataan, walaupun kenyataan itu sepahit temulawak, sepahit daun pepaya ya. Kita harus siap menerima ya. Ya. Untuk pendukung Pak Jokowi yang selalu menggaungkan untuk 3 periode ya, atau seumur hidup lah. Saya jujur pribadi juga menginginkan seperti itu. Tapi ada peraturan konstitusi yang harus juga ditaati ya. Belajarlah untuk menerima kenyataan, apapun itu kenyataan, kita harus belajar untuk menerima. Contoh gini ya. Saya punya anak udah dewasa ya, laki-laki ya. Anak ini selalu ya mungkin mencukupi kebutuhan saya karena saya single kan. Terus ya selalu membuat saya bahagia. Terkadang kemana-mana saya diboncengin ya. Suatu saat saya pun harus menerima kenyataan kalau anak saya ini harus pergi dari saya ya. Entah ikut istrinya yang di luar kota, entah pekerjaannya atau rezekinya ada di luar kota, ya. Saya juga harus siap menerima kenyataan, ya. Begitu juga, ya. Belajarlah untuk menerima kenyataan, sepahit apapun itu kenyataan, kita harus bisa menerima, ya. Jujur saya pribadi, selama otak saya direstart,
dua orang yang saya tangisi. Ibu saya, ya, karena saya belum bisa membahagiakan. Kedua, Bapak Jokowi, ya. Karena apa? Beliau tuh sudah berjuang sangat keras membawa begitu orang banyak dengan perbedaan untuk membawa negara kita untuk lebih maju, ya. Masih ada orang yang sampai menghina segitunya. Di situ saya tersentuh hati saya, ya. Saya jujur, kematian saya, kehilangan pekerjaan saya, kematian suami saya, bapak saya, ya, tanah yang dulu begitu banyak milik orang tua saya ludes semua. Saya nggak merasa sedih, ya. Mungkin itu sudah terbaik bagi saya dan suami dan bapak saya. Di sini nggak mau ribut dengan siapapun, ya. Tujuan saya cuma ingin kedamaian, ya. Ya, namanya juga politik, ya, seperti itulah. Ada yang memberi, contoh seperti ini. Contoh kalau di lingkungan kecil, ya, pemimpin RT lah, sekelas RT. Terus, iya, terus minumnya diisi. Terus warganya menginginkan sang RT ini untuk menjabat lagi. Gini, ya, itu versi kecilnya di tingkat RT. Karena apa? Masyarakatnya mungkin sedikit. Ya kalau RT sekarang tuh mungkin kan 30 orang, ya. Mungkin yang tidak pro kan cuma 1-2. Jadi bisa kemungkinan jabatan RT dilanjut lagi, ya. Beda cerita kalau ini suatu negara besar, ya, beraneka ragam sukunya, beraneka macam penduduknya, ya. Tidak segampang itu dan tidak semudah itu, ya. Ya biar bagaimanapun kita harus tetap belajar menerima kenyataan, ya. Itu, ya, sepahit apapun kenyataan itu kita harus siap menerima, ya. Dan lihat kategori kandidat capres, ya, yang mungkin hampir-hampir mendekati lah, ya. Jangan sampailah kita golput lah, ya. Beri sedikit kepercayaan kepada capres-capres tersebut, ya. Ya, itulah. Kita harus belajar menerima kenyataan, ya. Ya, secara jujur saya juga nggak mau kehilangan Pak Jokowi, ya. Ya kita siap nggak siap, rela nggak rela, kita harus melepaskan, ya. Dan yakinlah, ya jujur saya cenderung condong ke Pak Ganjar, ya. Karena beliau ya 11-12 hampir sama Pak Jokowi, mirip sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu diam-diam keputusannya jebret. Kalau Pak Ganjar itu bercandanya terkadang bisa mematikan lawan, ya. Itu, ya, tolong berusaha untuk belajar menerima kenyataan yang ada, ya. Bagi juga pendukung sebelah, mungkin kalau Pak Anies nggak bisa maju menjadi capres di pemilu nanti, juga harus belajar menerima kenyataan yang ada, ya. Karena kita masih satu bangsa, satu bendera merah putih, ya. Untuk perang argumen, debat-debat, ya. Oke lah, kita juga harus menikmati perbedaan argumen, ya, di dunia politik, ya.